pengen haji dan umroh biar dipanggil. Yang pengen punya rumah biar dikasih rumah yang barokah. Yang pengen punya kendaraan biar dikasih kendaraan yang barokah. Yang pengen dapat jodoh buat keluarganya, mungkin ada anaknya, ada saudaranya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dikasih jodoh yang terbaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang punya utang dia lunas utangnya. Salam kenceng aminnya kayaknya ya. Mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan keafiatan selalu. Berkah rezeki kita, berkah usaha kita, berkah kesehatan kita, berkah waktu luang kita, dan semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala nuril anwar wa ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Tsumma du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan DKM dari Masjid Al-Ikhlas, keluarga besar dari Bunda Ustazah Erfiza dan seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan selalu, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah kajian-kajiannya, terutama para jamaahnya, mudah-mudahan semakin berkah ilmunya dan berkah kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang solehah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari kita berada di tanggal berapa? 10 ya, kurang lebih 10 bulan Rabiul Akhir. Alhamdulillah, ini hari kita masih dikasih nikmat. Ada yang orang gak dikasih nikmat banyak, Bu. Siapa mereka yang gak dikasih nikmat? Mereka yang tidak diizinkan untuk hadir, mereka yang tidak diizinkan untuk datang, mereka yang tidak diizinkan untuk sama-sama belajar. Itu belum dikasih nikmat sama Allah. Maka alhamdulillah, wa syukur ala nikmatillah. Kita ini udah pagi-pagi, kita udah berkorban. Walaupun kita rela ninggalin suami, rela ninggalin rumah, itu pekerjaan rumah, masya Allah, masih belum pada kelar. Apalagi cucian belum pada numpuk gitu ya. Yang dari kemarin 2 hari 3 hari belum pada kelar. Tapi dengan nikmat Allah, Allah izinkan kita di sini. Berapa banyak orang yang pengen ke sini tapi sama Allah belum dikasih. Maka jangan sampai kita ini menyia-nyiakan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat waktu luang yang Allah kirim, yang Allah izinkan kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini judul cakep, ini hari ya. Dengan mencintai Rasulullah maka kita mengikuti daripada suri tauladan beliau. Ibu ya, dengan kita bukti mencintai Rasulullah maka ikuti apa yang menjadi akhlak beliau. Kadang kita ini di sini kan kadang-kadang nggak ngikutin Rasul, makanan udah lupa, Bu. Makan kita ngikutin media. Media pengen makan yang enak-enak, kita buka ada TikTok, scroll, kan dia goreng-goreng. Udah cari situ udah nemu beli di TikTok pakai, datang nggak tuh dia goreng, ceker mercon, apa aja. Maka penyakit zaman sekarang tuh banyak. Kalau zaman dulu aku makan singkong ubi, makanya orang zaman dulu kentut dulu. Zaman sekarang saya tidak dengar kentutnya anak-anak, jarang. Karena nggak dulu itu makan makanan yang kayak model kita dulu, senang orang tua dulu ya Bu ya. Maka zaman dulu
paling banter kan punya bisul dulu paling banter panas butuh air itu. Kalau sekarang udah masya Allah ibu ya, penyakit macam-macam, tapi insya Allah mudah-mudahan yang ada penyakit dalam jasmani rohani kita hari ini kita bertawasul kepada amal soleh kita. Kita minta kepada Allah dengan izin Allah di tempat yang mulia ini yang ada penyakit, ya Allah angkat penyakit jasmani rohani dan hati kami yang ada problem ini hari ya Allah, angkat masalah kami yang ada kesusahan dalam usaha ya Allah, berikanlah keberkahan usaha kami yang anak-anak kami masih ada yang membangkang ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh, bila laki-laki solehah perempuan yang suami kami mungkin masih memuji iman kami ya Allah. Ini hari kami bermunajat kepada-Mu dengan kami bertawasul dengan amal soleh kami masjid yang mulia ini, Engkau berikan sifat yang baik untuk suami kami, untuk kesehatan kami ahlan wa sahlan bunda, kesehatan kami yang mungkin terkadang kami ini kelelahan walahan, biar diangkat penyakit kita semua sama Allah ya, dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu niat yang tadi kita sudah inginkan, niat hajat yang sudah kita minta sama Allah. Nastajib du'a'ana ya Rabb, nastajib du'a'ana ya Rahman, ya nastajib du'a'ana ya Rahim. Nas'aluka sihhata wassalamah wal barakah fid din wad dunya wal akhirah. Wa bi barakati ummil kitab wa ala hadhihi an-niyyah min umuri ad-din wad din wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lakum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Mudah-mudahan yang kita ibu ya, hajat kita ini semuanya orang hidup punya masalah, punya kok. Masalah itu datang mungkin dari keluarga kita, tak dari suami, dari anak, tak dari anak, dari orang lain, ipar, tak dari ipar, dari usaha, tak dari usaha, dari anak, dari tetangga. Itu kita punya problem. Maka dikatakan orang yang tidak disentuh solusinya oleh Allah, yang tidak dibantu jalan keluarnya dari Allah, maka dia tumbuh jauh. Ibu ya. Tadi katakan ketika ada tukang cukur yang bertanya ya kepada anak santri, kamu percaya adanya Allah? Jelas, saya percaya. Lalu bagaimana kok ada Allah tapi kok banyak orang yang putus asa, tapi kok banyak orang yang susah, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kata tukang cukur itu, kenapa masih ada banyak orang yang kayak begini? Dijawab oleh santri, saya percaya ada Allah jelas, dan saya juga percaya adanya tukang cukur. Tapi kenapa banyak orang yang rambutnya masih gondrong di jalanan, banyak orang yang jenggotnya masih tidak terarah rapi, kumisnya botak, bahkan yang compang tapi kenapa? Dibalikin lagi sama santri. Lalu dijawab oleh tukang cukur, karena dia tidak datang kepada saya. Sama. Kalau dia datang sama saya pangkas rambutnya, saya cukur kumisnya, saya rapikan jenggotnya. Begitupun sama bu kita ketika banyak masalah, kalau kita jauh dari Allah, boro-boro bu, siapa yang ngasih solusi? Ya, dalam Al-Quran inna ma'al usri yusra, 2 kali disebutkan wa inna ma'al usri yusra. Ya, maka setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang problem kita nggak hampir kita ini nggak sanggup, maka baca doa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana
insya Allah suaminya rajin, sayang, ibu ya, nge-open sama keluar, ibu ya. Maka itu doa surat Al-Baqarah 286, Rabbana walhamdulillah, ya Allah jangan engkau pikulkan ya sesuatu yang tidak kami sanggup untuk membawanya, ya. Jadi itu kita minta sama Allah. Kadang-kadang kita pun diuji ada kritiknya, kita lemah. Karena gimana nih ya Allah, saya nggak punya duit banget, kesana kemarin utang nggak dapet, kesana kemarin utang kedua nggak bisa, ya Allah gimana ini? Minta sama Allah. Ya, Bangsurna, maka Allah yang akan menolong kita. Ya, minta. Ya dari kedoliman-kedolimannya orang, kadang kita minjem duit sama saudara gitu, dia lagi tidak mau sesuatu yang dibilang, karena begitu. Maka minta sama Allah atas semua solusi kita dalam kehidupan kita, apapun problemnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna, kita minta maaf sama Allah. Ya. Warhamna, minta dikasihanin sama Allah. Ya. Kita minta, ya Allah saya yakin banget dengan doa yang sumbernya dari Allah. Dijadikan titik. Ya maka ketika kita lagi ada dalam problem susah yang memang kita sendiri udah bingung, tapi Allah kasih jalan keluarnya, ya, maka dengan apa? Taqarrub ilallah. Jadi kayak begini kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, baik itu hanya sepintas dari ijazah doa yang mungkin ibu-ibu bisa amalkan nanti selepas pulang dari sini ya. Jangan tinggalkan Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah segala problem kita dikasih mudah sama Allah. Yang penting kita syaratnya dekat sama Allah. Ketika kita sudah dekat sama Allah, Allah sayang sama kita. Ya kalau kita nggak kenal, jangan dekat, nggak kenal, mudah happy. Datang-datang kita mau pinjam duit sama mudah happy, saya perlu, nggak kenal. Enggak, ini penipuan, ini modus, nih. Allah juga gitu. Nah kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, nggak pernah ngaji, nggak pernah kita bangun malam, nggak pernah doa, nggak pernah wirid, nggak pernah zikir. Kalau tuh nangis ya Allah, suami saya kawin lagi ya Allah, tolong gitu perempuannya biar diceraiin. Gua tenang siapa? Gua pernah ngomong sama saya katanya Allah. Ya, maka di situ lah kalau kita nggak dekat sama, biarin masalah kita ya. Insya Allah mudah-mudahan ini doa ini akan menjadi amal soleh tambahan buat amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mencintai Rasulullah dengan cara meneladani sunnahnya. Orang yang nggak melaksanakan ritual maulid, buat tenang dulu, karena itu tradisi, nggak usah kita nyalahin. Dan orang yang nggak maulid juga nggak apa-apa, ya. Karena kita dengan mencintai Rasulullah pasti kita meneladani suri tauladan beliau, ya bu ya. Maka ini hari kita akan mengambil dari sifat-sifat Rasul yang sangat terpuji. Salah satunya sifat yang sangat terpuji adalah siddiq. Bu, siddiq artinya, ini kita udah benar belum? Dalam bergaul, dalam kita ngobrol, berbicara, dalam kita berpakaian, dalam kita berjalan, ya bu ya. Ini dari kata kita berbicara aja kadang kita suka melenceng sama laki orang ngomong belum tukang sawit berapa harganya? Jangan kok kegatelan ya, jangan begitu. Tukang jengkol, tukang sayur nggak mau gitu dikasih murah. Itu mah keganjengan. Tukang sayur itu mah traveling pikirannya. Ya Allah, katanya ibu aku ngomong coba aku punya bini kayak gini ya. Dibanding kita bininya bu. Kita nggak usah ngedaya ngomong sama suami yang bukan mahram kita sama suami orang. Cukup katakan bang, berapa duit? Cukup. Nggak usah bang, berapa duit? Kayak susah. Ya, kita bapak anak kita yang suka ngobrolnya terlalu lembut sama laki-laki. Rubah. Kalau Rasul itu tegas berbicaranya, tapi lembutnya di mana? Di depan keluarganya, di hadapan istrinya. Kita boleh lembut sama suami kita, papa
dandan biar cantik. Kadang-kadang pakai itu kepek. Iya. Jadi kan bukan hanya itu perempuan yang menimbulkan hawa nafsu buat suaminya, tapi kan kadang kita juga menimbulkan hawa nafsu dari aura suami kita. Makanya buat para bapak nih, mungkin yang memang bapaknya tuh nggak senang berdandan, nggak senang istilahnya membersihkan dirinya, kita sebagai seorang istri beliin tuh parfum. Papa jangan kalau tidur sama mama, jangan dituangin papa jangan ngomong. Ini mama ada lagi ya mama punya tuh bapak nih mama udah beli ini, nih udah pakai ya, ini Rexona efeknya biar gak efek. Kenapa papa? Kadang-kadang mama jadi kagak mau ngomong sama papa kalau dicium, mama ingin karena bau pak. Mama kadang-kadang kagak nyaman sama papa. Masa mama harus ganti lagi? Nggak mau ngomong ya. Makanya ucapan-ucapan yang lemah lembut yang memang kita mencontoh alam Rasulullah, berikan ucapan itu kepada anak, kepada suami, kepada orang tua dan sesama mahram kita. Ya, jangan terhadap orang laki orang ibu ya. Maka di sini akhlak yang harus kita ubah dari berbicara. Orang pengaji ilmu yang senang ngaji, senang menuntut ilmu, itu pasti ketika beliau dan kita berbicara itu alatnya ala Rasulullah. Ya, suami bersalam, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, papa. Katanya suaminya, ini pulang nanti dari Masjid Al-Ikhlas perubahannya banyak amat ini. Masya Allah, bisa bertambahin uang belanja. Tuh, maka bu kenapa orang laki banyak mati duluan? Kenapa bu? Satu, karena udah takdir. Dan para perempuan jadi janda. Kedua tuh bu, orang laki banyak pikirannya. Iya, apalagi di rumah perempuan. Duit. Kesini dong, aku minta duit. Udah gitu sama laki pak, jangan pulang kalau kagak berusaha ya puas aja pulang. Awas, tuh laki-laki mikirin aja. Gimana ini mau pulang ke duit, mau jadi Allah gak pada mau duit. Ini nenek-nenek di rumah, ibu-ibu di rumah, perempuan udah kayak tawak dipikirin aja sama laki itu. Biarin bu, duit mah gak usah kita cari, tapi kalau emang udah ada rezeki, datang sendiri. Maka pelihara kita punya suami, rawat suami kita, kalaupun dia gak punya apa-apa, senyumin papa. Bapak gak bisa senyum nih kalau dia gak punya duit. Nah perempuan aku ujiannya duit tuh, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ujiannya perawat. Maka yang kedua, itu banyak yang senyum sama suami. Biar suami itu membuat pikirannya terbantu. Ya Allah, saya kalau mendengar itu tukang jualan goreng, nasi goreng, tukang jualan mie tek-tek, tengah malam. Saya kalau lagi bangun tahajud, saya doain, walaupun saya gak lupa. Suami kita tuh capek ya. Pikirannya juga itu terbagi, belum lagi buat orang tuanya, belum lagi buat saudaranya, buat istrinya. Maka orang laki itu banyak yang stres, dia wafat duluan karena satu udah ajalnya, dan kedua pikirannya itu gak terbagi, gak ada yang bantu. Maka kita sebagai seorang istri, contoh alam Rasulullah, sayang terhadap suami dan sayang terhadap keluarganya. Iya bu, jangan jadikan duit itu nomor satu. Jadikan kesehatan suami kita itu nomor satu. Anak orang kalau nggak punya suami, hidup itu udah hampir-hampir kehilangan kendali dari sosok yang memang diagungin selama ini. Selagi kita masih punya suami, seakhlak apapun buruk dia, seburuk apapun tabiatnya, tolong sayangi, ya, agar kita bisa disayangi oleh Rasulullah. Karena ada tiga, yang manusia, yang umat Rasulullah itu tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Ya bu ya. Ada tiga, ya, min ummati dari umatku, lam yara wajhi, tidak akan melihat wajahku, min yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Siapa yang pertama itu adalah al-aqul walidaini, seorang anak yang sengaja sering nyakitin hati orang tuanya. Ya Allah, itu akan bisa. Ini hadisnya marfu dari Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Jadi bu orang yang sering nyakitin orang tua. Maka ini hari yang kita punya orang tua, tolong minta maaf sama orang tua kita. Bisa jadi itu problem hidup kita bersumber dari kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Mungkin bu kita ini gak pernah merawat ibu, gak pernah merawat ayah, bahkan kita sering nyakitin, nolak perintah orang tua kita. Maka bisa jadi bu masalah kita ini datang dari sumbernya dengan sebab kita diadab sama Allah dari kedurhakaan kita.
orang yang nggak pernah sehat. Sebenarnya nggak besar, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama suami. Pak, kalau saya minta banyak salah, maafin mama ini. Sakit mama udah sembuh-sembuh. Mungkin mama benar durhaka sama papa, maafin ya. Iya mah, nggak boleh maaf. Datang orang tua gitu. Oh, Pak, mungkin saya pernah durhaka nyakitin hati ibu sama bapak. Maafin saya ya. Saya punya penyakit nggak pernah sembuh. Saya takut ini adab yang Allah kasih buat saya. Ibu, saya minta ridhonya ibu ya. Karena ibu dulu merawat saya, ibu yang melahirkan saya, ibu yang menyusui saya. Mungkin saya pernah menyakiti hati ibu. Saya lupa, bahkan saya nggak sadar. Minta maaf, sering-sering minta maaf. Ya, karena kita harus mencontoh akhlak Rasulullah. Dengan kita mencintai Rasul, maka ambil akhlak beliau yang bagus. Yang pertama, yang tidak bisa menjumpai dan melihat wajah Rasulullah adalah al-ampun wal-bin, orang yang sering menyakiti hati orang tuanya. Saya mendengar seminggu yang lalu ceramahnya Habib Ahmad Al-Habsyi. Ada seorang tua, orang tua, seorang ibu. Dia cuma telat nganterin makanan ke sekolah anak 12 tahun. Itu rela nyabetin ibunya pakai sabun. Ya Allah. Bagaimana negara kita gak mau diuji dengan musibah, dengan bala, dengan banjir, bencana lainnya, karena banyaknya anak durhaka yang sudah tidak menghormati orang tuanya lagi. Maka kita ibu yang masih punya ibu, punya ayah, tolong. Mungkin kedurhakaan kita jangan kita bina, jangan sampai itu masalah kita terus datang bertubi-tubi dengan sebab Allah menghukum kita dari kedurhakaan kita. Anak 12 tahun udah berani nyabut orang tuanya di depan umum. Ya Allah, anak 12 tahun cuma hanya gara-gara telat dikasih makan, telat diantarin makan. Maka memang anak kita ini sekarang memang pendidikannya sudah agak-agak rancu. Ngerti rancu? Ya rancu. Dulu kita zaman dulu tuh waktu muda, masih anak-anak, tuh gak ada gadget, gak ada game. Kita main dulu, mainnya paling kita pinang, ya. Main itu paling kita main petak umpet, paling kita berlompat-lompat tuh main yeye, ya ada bongan ikat, kita terus diangkat, kita lompat, itu tuh sehat. Zaman sekarang kan gak ada lagi permainan kayak begitu, udah dimusnahkan. Semua adanya di gadget, main piano adanya di gadget, bahkan hadroh marawis semuanya tuh ada di gadget. Ya Bu ya, kalau pengen pintar, ya Bu ya memang 50-50 ya, 50% baik, 50% juga nggak baik. Bagaimana kita yang mengatur daripada gadget tersebut? Anak udah lebih takut sama handphonenya nggak ada data nangis. Maka ini zaman sekarang bilang, jadi negara kita udah berubah, banyaknya pemimpin yang zalim. Ini memang udah kuasa Allah, karena banyaknya anak yang berhaka kepada orang tua. Alhamdulillah ini syariat. Coba bukan kalau nggak ada kuota, habis waktu ini. Benar, ini sudah bisa nyangka, ya. Lalu siapa lagi yang tidak bisa menjumpai wajah Rasulullah? Yang kedua adalah tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Bu ya, makanmu itu mengikuti cara Rasulullah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, ya. Cara berjalan ikuti cara berjalan Rasulullah berjalan tegas, gak lenggak-lenggok. Ya kita kan orang perempuan kadang-kadang pantatnya digeang, geong, jangan itu. Iya, apalagi tukang ojek itu di depan mantan gue di bawah pakai kain, pakai kain enggak. Di jalan pakai peragawati kata mantan, gue sama janda juga gue tungguin tuh. Jangan kita biasa aja. Jalan saya kayak laki, tenang, nggak usah ketahui. Enggak pernah saya lembut-lembutin jalan. Kali bilang enggak. Saya takut jadi fitnah. Ya Bu ya. Ya makanya juga sama tuh ya, wajah kita, ya Bu ya. Jangan terlalu apa asik lah tuh di media gitu. Ya saya kalau live kalau saya nggak digendong gitu Bu ya. Wajah itu kalau kita yang upload itu bisa satu menyebabkan penyakit air. Makanya anak-anak kecil kayak begini itu bisa menjadi penyebab penyakit air. Ya kalau dia suka tantrum, itu ada air mata yang melihat tapi dia melihatnya tidak menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Kita upload anak kita, memang lucu sih Bu, ya. Tapi yang melihat itu nggak menyebutkan Masya Allah, anak siapa sih ini cantik, nggak ada. Dia lihat itu Bu anak kita yang sebab dilihat sama orang, yang orang melihatnya tidak menyebut kalimat thayyibah, itu disebutnya dia berkaitan
saya punya anak kayak gitu, cara mengobatinya satu, ibu mandikan dengan sisa air. Mungkin ibu punya cucu, punya anak yang mungkin tanggung. Sisa wudhu, kita wudhu itu kita kadang pakai ember. Ya, kita kan wudhu di keran. Ini jangan sampai air sisa wudhunya itu jatuh. Adanya. Saya dari umur 3, 4 sampai di bawah 10 tahun saya mandi pakai ember. Karena saya dulu tidak bisa berjalan. Ya orang dulu mungkin ya bukan main ya. Tapi kalau bahasa dulu itu gempor atau gimana itu ya, kata lumpuh atau gimana. Itu orang tua saya rutin mandiin saya dari sisa wudhu yang orang sholat Jumat di masjid. Ditadamin berapa ember ada di bawah-bawah buat mandi saya. Maka ibu yang punya indikasi anaknya, cucunya itu yang susah diatur, itu ada jin yang menyelinap di aliran darah-darahnya. Maka anak yang sudah terkena penyakit ain dengan sebab mungkin orang melihatnya tanpa menyebut kalimat thayyibah, itu diobatin yang pertama dengan pemandian dengan air wudhu. Syukur-syukur sih Bu yang menyebabkan dia terkena penyakit ain. Seumpamanya Umi ini sama si Dede itu yang lagi punya handphone. Umi melihat ini kan, cakepnya ini anak. Itu pun dari lihat kita, pandangan kita itu karena kita tuh nggak ingat kepada apa yang menciptakan ini anak. Dia menjadi penyebab penyakit ain dan saya menjadi penyebabnya. Si anak terkena penyakit ain, maka mandi dari sisa air untuk saya untuk si anak itu yang menjadi obat mujarab. Tapi bagaimana kita tahu orang kita upload di media sosial, anak itu semuanya dilihat orang, maka anak yang sering diupload jangan berharap itu anak membantu. Mohon maaf, kampung saya terjadi dulu masih anaknya belum diangkat menjadi orang yang insya Allah luar biasa. Itu mesti tahap orang tua, mesti tahap pas anaknya sudah kena. Orang tua ini juga, ya mohon maaf, ini cuma sebagai ibroh nasihat buat kita. Cerai, nggak lagi taat sama suami, malah dia ngikutin anaknya yang membangkang. Ya Allah, nggak enak pun jadi orang terkenal. Ya, kecuali terkenal dengan akhlak yang mulianya yang bisa menjadi contoh suri tauladan. Maka ini anak, kita ngaji dari sini, memang kita itu mintanya akhlak yang baik yang kita lakukan. Maka tadi itu doa Rabbana wa lakal hamd, tolong baca terus. Dan yang kedua buat anak-anak kita yang memang mengalami susah diaturnya, sering-sering mandikan dengan sisa air wudhu kita. Kita minta sama Allah, karena kan kita punya anak cucu. Pasti anak cucu kita nggak semuanya baik, pasti ada salah satunya kayak begitu ya. Maka ini adalah biasa Umi ya. Karena memang Umi itu dulu tidurnya itu nggak di kasur, Umi tidurnya di alas daun. Di alas daun pisang. Karena kalau pakai kasur ini badan ini semuanya penuh luka korek-korek, sampai pala, mata semua udah kelihatan. Maka ya kalau bahasanya orang mursyid itu bilang, Umi dulu tuh udah digendong-gendong sama jin. Udah ya Allah akan antara hidup sama mati. Maka dengan kekuatan Allah, dengan takdir yang Allah kasih kepada orang tua Umi, dimandiin dia pakai air itu. Gak berubah tuh. Habis itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya. Maka ini ulang dari sini. Satu, baca tuh doa tadi, Rabbana wa lakal hamd wa ila akhirih. Lalu yang kedua, minta maaf sama orang tua. Bisa jadi Ibu dengan izin Allah masalah kita semua bisa terselesaikan. Lalu yang ketiga, Ibu ya ikuti sunnah-sunnah Rasul dengan cara berbicara dengan kalimat yang tegas. Ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya, mandikan anak kita dan bahkan kita dengan menggunakan sisa air wudhu. Lalu yang selanjutnya, minumlah dengan 3 kali tegukan. Kalau kita haus banget, boleh setelah 3 tegukan, terserah kesananya itu, terserah kita mau minum bagaimanapun. Yang penting pertamanya 3 kali tegukan. Itu kalau kita ngaji itu kan nambah amal. Jadi perbuatan kita juga biar bisa berubah sedikit demi sedikit, ya. Cara jalan kita, cara bicara kita di rumah. Siapa lagi yang ketiga yang tidak bisa menjumpai dan tidak bisa melihat wajah Rasulullah? Ya, menzukir tuh yang ketika ada nama Rasul disebutkan, ya Bu ya. Ya, ini nama Rasul kita dengar, ya di dekat kita, ya. Lam yusalli alaihi, maka kita tidak bersolawat kepada Rasul itu yang tidak akan bisa melihat wajah Rasul itu. Maka ketika kita dengar nama-nama disebutkan, kita cukup bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau Allah
katanya Sayyidatuna Aisyah, tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Pertama, al-aqul walidaini, orang anak yang suka menyakiti hati orang tuanya. Lalu yang kedua, tariku sunnati, manusia orang yang tidak bisa, yang tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahku. Lalu yang ketiga adalah orang yang ketika nama Rasulullah disebutkan di dekatnya, tapi dia tidak bersolawat. Oke, ini Bu, yang ketiga bukan hanya dia tidak bisa melihat wajah Rasulullah, tapi dia dikatakan orang yang paling pelit seluruh dunia. Alhamdulillah, ya. Ya, kita ingat daripada wasiat Rasulullah, ya. Saya ambil dari kitab ini karangan ya Syekh Muhammad Yani. Ya. Ini ada orang yang memang dekat dengan Nabi. Yang pertama siapa, Bu? Orang yang suka bersolawat kepada Rasulullah. Ini hadisnya sahih, cuma saya tidak hafal hadisnya. Kata malaikat Jibril ini, siapa umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali asyara marratan, kata Jibril, maka aku ya Rasul Jibril akan memegang tangan umatmu ketika nanti umatmu berjemaah di Siratal Mustaqim. Ya Allah, 10 kali Bu. Maka yang terakhir amalannya yang ibu harus bisa amalkan, baca sholawat kepada Rasulullah 10 kali mau tidur, 10 kali lagi bangun tidur, dan 1 kali ketika kita melihat sesuatu yang kita pengen. Kita pengen melihat mobil orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa tahu kalau kasih kita kemampuan dia bisa beli. Kita lihat rumah bagus, masjid bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini malaikat Jibril. Lalu mundur malaikat Jibril, majulah malaikat Mikail. Kata Mikail, wahai Rasulullah, siapa umatmu yang bersolawat 10 kali, maka aku malaikat Mikail akan memberikan umatmu yang bersolawat 10 kali minuman dari telaga Kautsar. Yang 1 kali minum saja umatmu tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu malaikat Mikail. Maka bersolawat ini yang menyebabkan kita dekat dengan Nabi kita, dengan dekat dengan Rasul kita. Ya. Makanya ini sholawat 10 kali walaupun dawang, bangun tidur insya Allah. Itu malaikat Mikail. Mundur lagi, majulah malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun tidak kalah memberikan syafaat juga kepada umatnya Rasulullah yang bersolawat 10 kali. Katanya Israfil, wahai Rasulullah, siapa umatmu yang bersolawat 10 kali, maka aku malaikat Israfil akan bersujud memohon ampun kepada umatmu yang bersolawat. Selagi Allah belum mengampuni umatmu yang bersolawat 10 kali, maka aku tidak bangkit dari sujud. Ya Allah, diampuni dosa kita. Dosa kita banyak. Ya Allah, kata itu dosa kita. Karena kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Kecuali Rasulullah, al-bashar la kal-bashar. Bukan manusia, tapi beliau adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia yang maksum, yang terhindar dari dosa. Lalu malaikat Israfil mundur, majulah malaikat Israel. Ada yang bestian sih malaikat Israel, ada yang teman dengan malaikat Israel, ada Melani dengan namanya kita bersaudara dulu ya. Iya, 4 malaikat sekaligus. Yang terakhir malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Ya Allah, malaikat Israel selalu mengunjungi setiap hari kepada kita lebih daripada 70 kali. Maka kata malaikat Israel, wahai Rasulullah, siapa umatmu yang bersolawat asyara marratan 10 kali kepadamu, maka aku malaikat Israel akan mencabut nyawanya seperti aku mencabut nyawanya para rasul dan para nabi. Ya Allah, solawat 10 kali. Maka dengan kita mencintai Rasulullah, banyakin kita baca sholawat apapun jenisnya. Kita disakitin sama orang baca sholawat, hati kita ini gak pernah senang. Baca sholawat, Allahumma sholli
kali dibaca setelah sholat zuhur, 3 kali dibaca setelah sholat maghrib atau isya. Dan halu bihil uqadu, ya Allah lepaskan tali ikatan. Mohon maaf, usaha sekarang itu banyak saingan. Kita bikin usaha baju, teman kita ngikutin kita. Bikin usaha kuliner, ada lagi yang nyaingin kita. Kalau usaha kita sepi dibuatnya. Maka Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau sholat kabinet kayak gimana lagunya? Iya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل nanti ketika Rasul banyak dekat sama kita, umatnya yang banyak bersolawat memuji nama-nama beliau. Ibu ya, sholat apa? Sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca, sholat. Ibu ya, itu baca banyak ya, karena kita pengen dekat dengan Rasul. Ya Bu ya. Lalu yang kedua, ya, yang nanti ada 3 orang yang dekat dengan Rasul. Yang kedua adalah pengasuh anak yatim. Tuh, makanya kita punya anak yatim jangan bosan, ya, karena anak yatim itu adalah ya kesayangan Rasulullah. Karena ya Rasulullah sejak beliau masih dalam kandungan beliau sudah yatim, ya Bu ya. Jadi mengasuh anak yatim itu mendapat jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga, ya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, "Man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahul jannah albattata illa an ya'mala dhanban la yughfar." Ya, siapa yang mengangkat anak yatim dari 2 muslim atau bapak dan ibunya untuk ikut makan dan minum, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkannya ke dalam surga kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dimaafkan, yaitu dosa besar. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Maka Bu, ada salah satu riwayat dalam kitab Mukasyaful Qulub. Ada kitab yang namanya ini penyingkap rahasia-rahasia. Ya, seorang yang dikatakan dia sampah masyarakat, udah tua, mabuk-mabukan. Jadi Bu ketika wafatnya, dia itu nggak mau diurus oleh warga tersebut dan nggak mau warga tersebut mengurus jenazahnya. Ya, tapi ini ada satu amalan. Ada syekh yang dari ujung kampung dia turun, bahkan langsung syekh yang terkenal yang mengurus pemakaman jenazah orang yang dikatakan sampah masyarakat. Lalu kan orang masyarakat itu kan geger kan, bagaimana orang yang kita benci, orang yang kita anggap itu sampah masyarakat, seorang yang pemabuk, penjudi segala macam, kok bisa dimakamkan, diurus jenazahnya oleh syekh yang terkenal? Lalu apa kata syekh tersebut? Aku bermimpi bahwa aku disuruh turun ke negeri ini, ke kampung ini, bahwa ada orang yang diampuni dosa-dosanya. Maka aku takjub, aku tidak pernah memandikan, tidak pernah mengurus jenazah siapapun, tapi Allah menyuruh aku mengurus jenazah tepat. Lalu bertanya syekh itu terhadap istrinya. Masyarakat masih terjemah. Wahai istrinya ibu, kita bilang, apakah yang dilakukan bapak ini semasa hidup? Dijawab istrinya, suami saya sering mabuk. Tapi ketika dia mabuk, dia itu sholat subuh sadar mandi langsung menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Jika orang-orang tahu dia itu ikut sholat berjamaah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, suami saya tidak pernah mau makan kecuali dihadiri oleh anak yatim. Ya Allah, maka kita yang punya ponakan, punya saudara, kita ada keluarga kita yang yatim.
sering ajak makan. Ini kata Rasulullah hadis sahih Imam Tirmidzi, dimasukkan kita ke dalam surga Allah dan kita paling dekat dengan Rasulullah. Ya wakafirul yatim, Rasulullah itu menunjuk ya seperti jari telunjuk dan jari tangan. Maka kita yang punya anak yatim, saudara kita yatim, tolong jangan sering kita sakitin, sering-sering ajak makan. Ibu ya walaupun kita nggak bisa kasih jaminan setiap bulannya, insya Allah dengan kita sering menghadirkan dia makan bersama kita menjadi penyebab kita bisa masuk surga Allah. Amin. Ya Rabbal. Lalu yang ketiga siapa? Yang akan dekat kepada Rasulullah adalah penguasa yang adil. Ya Allah, saat ini kita nggak jumpai penguasa yang adil. Kebanyakan penguasa itu, pemimpin itu ngayain dirinya. Kita malah diinjak-injak sebagai masyarakat umumnya. Ya kita kan bisa sebagai penguasa. Kita kan penguasa juga, penguasa rumah tangga kita. Adil sama anak. Anak dua jangan beda-bedain bu. Kadang kita punya anak dua nih, yang satu itu makannya apa aja mau. Jika yang satu lagi nih makannya bu ayam bu. Terus anak yang makan apa aja. Lu jangan makan ayam. Lu jangan makan ayam. Itu ayam bukan produk. Awas aja makan. Awas. Ya Allah bu. Kita kan juga sebagai seorang penguasa dalam rumah tangga. Ledakku kan kita yang kuasai. Makanya adil bu. Kalau kita pengen menjadi penguasa yang adil, nanti akan dekat kepada Rasulullah. Ya bu ya, dalam hal apapun. Ya bu ya, ini kita tidak berbicara umum, tapi dalam diri kita. Ya anak kita harus adil kita bu. Apapun kita sebagai seorang istri terhadap suami harus menunaikan kewajiban kita. Ya bu ya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya dari materi kita ya, mencintai Rasulullah dengan kita mensuri tauladani kepada akhlak dan sifat-sifat Rasulullah. Baik ya, kita membahas tentang fikih sedikit saja ya bu ya. Kita ambil dari bab kitabnya, coba buka. Terakhir itu sampai di mana ya? Ya kita masih 10, jam 10, 11 ya. Mungkin udah lupa ini ya. Ya baik, kita mengambil dari fikih ya di halaman ini, mungkin ambil fikih yang di kitab yang sama, hampir sama dengan itu ya. Kayaknya kita masih di awal itu yang mau salah ya. Tentang rukun wudu kalau nggak salah ya. Iya, baik dibuka tentang rukun wudu di halaman berapa itu pun kalau di Sabinanya itu. Iya, baik tentang faslun furudul wudu isitatun, tentang fardu rukun atau sesuatu yang kita lakukan untuk berwudu ya adalah 6 perkara. Nah, ini kita harus paham benar dulu. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Ya, asani ghuslul wajhi. Ini bu niat dan membasuh wajah itu dibarengi. Nawaitu wudu'a li rabbil alamin ta'ala. Dibarengi sambil niat. Ibu haid, ibu junub, ibu nifas, maka cukup niat nawaitu wudu' lillahi ta'ala. Nggak usah lihat hadas asgharnya, nggak usah dibaca. Karena kan kita sedang junub, kita sedang haid. Kenapa orang haid itu hormon kita sedang sering marah. Semua orang marah jelas, orang emosi. Anak saya gak banyak diomel, aku pulang-pulang itu marah. Itu hormon. Karena kita nggak pernah suci. Karena kita kan nggak melakukan sholat. Tapi ketika kita haid, junub, tolong sering-sering berwudu. Walaupun wudu kita nggak sah. Tapi sejatinya ketika kita berdoa, ketika kita sedang wudu, niat nawaitu wudu lillahi ta'ala. Ya, kemudian membasuh kedua tangan. Ya, asani itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Lalu asani itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Kita udah doain tangan kita, ya Allah, saya minta biar tangan saya ini berlaku yang baik, selamat dari kejahatan tangan-tangan saya. Kalau kita lagi junub, lagi itu setan jin banyak menggodain kita bu, dengan kita sering berwudu, maka selamat bu. Emosi, temperamen, kesal-kesal kita itu dijaga sama Allah. Namanya orang yang lagi haid biasakan berwudu untuk menjadikan tameng agar kita tuh nggak cepat marah, nggak cepat emosian. Tangan kita dijaga sama Allah ya. Lalu yang keempat apa? Ya, arabiu masuk syai'in masuk syai'in min ra'si. Yang keempat itu adalah mengusap sebagian kepala. Boleh di sini, kita boleh ditekan kaki. Ini rukun. Ya, agar kepala kita itu sehat, jernih, selamat dari pemikiran-pemikiran kotor yang sumbernya dari syaitan, jin iblis yang lain sebagainya.
manusia terkadang kita diajari sama jin, iblis, syaitan jadi bengkok. Apalagi kita harus sholat. Maka tolong. Selepas dari sini jawabkan ya Bu ya. Lalu yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, ya, membasuh daripada kedua kaki hingga mata kaki. Ya, jadi kalau kita berwudu tangan dibasuh. Ya. Boleh dari atas sini ya sampai kemari. Atau kita kan biasanya keran lucunya di sini. Kita begini ya. Begini enggak apa-apa, enggak jadi masalah ya. Sunahkan dahulukan anggota yang kanan. Wajah ketika kita berwudu, yakin ini bulu mata palsu yang kita pakai dicopot dulu. Karena kalau kita pakai bulu mata palsu, khawatir jangankan sholat kita wudu pun basah. Kedua, lipstick yang dia tidak kalis dengan air, mohon maaf, dibersihkan. Mungkin ada yang namanya mungkin make up kita ya waterproof. Ada kan make up yang tidak kena air. Ya, mungkin banyak fondasinya itu tebal, dibersihin dulu pakai susu. Maka bagaimana ibadah kita itu mau sempurna? Bagaimana sholat kita mau diterima? Sedangkan cara wudunya kita itu masih salah. Kuku-kuku, ibu ya. Ini kalau kita mungkin habis bikin kue, makanya kue lebih baik pendek. Kecuali satu, misalnya memang buat kotorannya, itu harus pendek, harus nyampe ke air. Ya, ini dibasuh kanan, nggak boleh cuma diguyurin. Maka rukun itu adalah tangan dibasuh, kaki dibasuh, muka dibasuh. Tapi bisa cuma digini doang. Jangan kan takut itu minggu aku kan malu itu mana mau jawab itu dan itu ngomong begitu aja aku siram-siram ya. Nggak sah sholatnya. Udah siram-siram doang, emang kita sakit. Kalau sakit baru ada rusuh, bayamu, ya. Maka boleh kalau kita sakit. Kalau kita cuma nanya sayang dengan kita nggak bisa. Nih. Maka kita di buku teh, yang orang kadang kita melihat orang sholat pakai kutek, ya kita jangan suudon. Dengan sebab kita suudon, itu sholatnya nggak sah, tapi masih pakai kutek. Sotor. Jadi kita bikin video orang sholat, kita sholat kita jadi kamus. Bisa jadi setelah dia berwudu dia baru pakai kutek. Mereka jangan suudon, ya. Nah, sekarang ada kutek halal. Kutek halal yang gimana? Yang boleh itu pacar. Ibu ya hina, itu halal. Kalau kutek jenisnya yang melindungi dari kulit kuku, tetap Bu nggak bisa dipakai buat kita sholat. Ya, nggak bisa dipakai untuk kita berwudu, ibu ya. Tapi apakah boleh kita sholat memakai kutek? Boleh. Yang penting saat wudunya itu kuteknya dicopotin dulu, ya. Tapi kalau pacar henna, maka ini ya boleh. Kalau henna mah ini kan kalis kuku kita nggak menjadi penyangkong atau halang untuk masuknya air, ya. Aku wajib banget perhatikan ya. Mungkin ada adonan kue tempel di sini, kalau kita cuma siramin doang, kita nggak basuh, nggak nempel ke kulit. Nah, berapa banyak orang yang ibadah sholat itu diterima sama Allah. Ya kalau syarat sholat kita diterima itu kan ada 3. Ini ciri-cirinya doang. Ciri-cirinya. Ya sejatinya semua amal sholat itu haknya Allah. Kita nggak ada yang tahu. Ya tapi kita yakin dengan 3 ciri ini sholat kita diterima. Pertama, ya kalau sholat kita diterima itu anzal sakinah, tenang kita punya hati. Tenang. Biarin orang kata apa. Tenang aja. Punya duit ya. Kagak. Tenang. Itu ciri kalau sholat kita diterima. Maka bagaimana kita mendapatkan bagaimana caranya agar sholat kita diterima? Dari cara wudunya kita benerin. Wudu Bu yang terakhir itu tertib. Ya, as-sadis at-tartibu. Tertib, jangan ngomong ketika kita sedang berwudu. Ini mah wudu di kamar mandi yang memang tempat wudu, besti, jam-jam. Aduh bisa ngomong apa ya? Lagi wudu ngobrol. Agak kesal itu wudunya. Enggak namanya enggak melawan, enggak berkesinambungan, tersekat rukunnya. Maka kalau kita sedang berwudu, jangankan teman, orang lain, keluarga pun kalau ngajak kita ngomong, cukup, enggak usah kita ngomong, enggak bisa kita timpalin. Ini benerin dulu Bu, kita punya akhlak dengan cara kita ibadah. Ya, kalau fikih itu kan memang pemahaman. Ya, saya paling senang dengan ilmu fikih, walaupun saya bukan pakarnya, tapi insya Allah saya terus belajar untuk menjadi orang yang bisa memberikan pemahaman tentang murid saya dan menjadi buat harapannya. Ya, maka yang kedua Bu, kalau Allah sudah terima sholat kita tadi itu anzala sakinah, tenang kita punya hati, enggak berasa busuk Bu, mau punya duit kek, mau laki pulang kek, karena sholat kita dijamin diterima sama Allah, tenang kita punya hati. Lalu yang kedua, ya lapang dada kita. Orang yang sholatnya sudah diterima
ceramah bodoh, tapi juga marah. Jadi sholat yang diterima dana lapang tuh. Maka jadikan hati kita itu seperti air di dalam laut, nggak bertumpangan, nggak ketimbang itu namanya pesawat Lion Air dulu 208 orang nggak buat airnya. Makanya jangan jadikan air di dalam gelas. Dia dikasih kopi dia berubah hitam. Ya, maka orang yang sholatnya diterima, ia sosok lapang dadanya. Terserah orang mau ngomongin apa gitu, berarti dia marah, nggak pernah sakit hati ya, nggak pernah lapar baper. Iya, bukan ciri yang kedua dan ada dan lalu yang terakhir, ciri kalau sholat kita diterima itu bu, harus sejaga bahwa dia sering kita nangis punya dosa. Ya Allah, saya yang banyak dosa, lagi saya nangis pasti kali di sholat itu kemelel, air mata sampai keluar. Ya dalam sholat boleh nangis, boleh. Yang penting kita jangan mengeluarkan kata-kata nggak boleh. Kalau sholat kita akan menangis begitu batal. Berapa kata itu? Ya cukup ngisap aja, ya keluar air mata. Dan kalau memang air matanya itu takut kena mulut kita, boleh kita elak dengan mukena kita. Apalagi ingus takut nyebrang ke mulut itu ya katanya anak yang mampu sholat kayak tuyul, ingusnya keluar, takutnya keluar, boleh elak dengan mukena. Ya kita cuci selesainya, ya. Makanya tidak ciri-cirinya kalau sholat kita diterima, ya, maka harus sejaga bahwa dia sering nangis dan di saat kita bersujud ingat dosa, ya. Maka insya Allah ciri-ciri tersebut bisa kita dapatkan dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal sholat kita dan tambah amal sholat kita, ya. Baik, seputar rukun wudu ada 6, maka mudah-mudahan ibu yang wudunya masih cuma percik-percik doang gitu, kita ubah, dibasuh, ya bu ya. Ya dibasuh tangan, muka dan kaki, cukup itu aja. Kalau telinga itu sunnah, ibu ya. Maka sunnah-sunnah wudu banyak, bergumur, ya salah satunya ya. Nah kemudian membasuh daripada telinga itu pun sunnah ya. Meniga-kalikan itu juga sunnah. Tapi kalau kita lagi airnya sulit, airnya sedikit, cukup 1 kali, ya. Yang penting dia rata, cukup, nggak harus 3 kali. Karena kita lagi kesulitan air. Kalau yang 3 kali itu adalah sunnah, karena kita yakin dengan sunnah tersebut akan nanti kita menjadi umat Rasulullah yang akan dibangkitkan bercahaya melalui daripada pancaran air yang ya. Insya Allah akan bisawab ya. Tolong ditandai nanti kita yang selanjutnya akan kita bahas lagi ya. Ya jadi arti niat dan tertib itu udah paham ya. Ketika kita niat maka barengi dengan kita membasuh muka kalau dalam wudu. Kalau sholat niatnya barengi ketika kita takbiratul ihram. Kalau madzhab Imam Syafi'i usolli fardhu subahi itu madzhab Imam Syafi'i yang talaqus belum niat. Ya. Karena niat itu bil qalbi, niat kita dari dalam hati. Ketika kita sholat cukup aja Allah. Niat kita ngomong saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat dan doa. Andai kan nggak pakai usolli lagi boleh. Ya, tapi kalau madzhab Imam Syafi'i memang rata-rata kita memakai usolli namanya talaqus bil lisan untuk meyakinkan oh iya tadi saya sholat subuh. Makanya kita dulu usolli fardhu subahi rakaat ini istiqbal kiblat tidak Allah. Hadirkan niat. Kalau orang yang talaqusnya di lisan lalu niatnya ketika takbiratul ihram dia nggak hadir dalam hati nggak sah sholatnya. Hati-hati. Ya. Karena talaqus usolli itu bukan niat itu hanya talaqus mengiktikotkan meyakinkan bahwa kita menyengaja untuk berniat lalu niatnya ketika kita takbiratul ihram Allah saya niat sholat ini hati kita ngomong bukan ada yang muter-muter begini karena gak ada di hatinya yang belum hadir. Jadi kalau kita niatnya belum hadir di hati jangan dulu kita sholat percuma gak sah sholat kita karena gak ada niat ya. Maka niat itu niat itu di hati ya. Ketika takbiratul ihram wajib mengangkat tangan dan wajib berdiri. Bagi ibu yang sholatnya duduk, ini kita membahas tentang fikih. Jangan sholat duduk ketika niatnya duduk. Boleh kita sholat duduk, boleh kita sholat berbaring. Tapi kalau kita masih mampu, cukup ketika takbiratul ihram, maka syarat takbiratul ihram berdiri betul. Nanti baru setelah niatnya, baru kita duduk, ya. Jadi jangan semuanya kita mau niat sholat kemudian yang takbiratul ihramnya duduk, diri dulu sayang, ya. Baru nanti kita duduk, ya. Baru lakukan sholat sambil duduk boleh, ya. Enggak takbiratul ihram.
ihram, ya itu adalah niat yang memang harus kita tuangkan di dalam hati. Ya kalau nawaitu atau usolli itu talafuz ya, demi untuk mengiktikadkan meyakini hati kita gitu ya. Maka yang pakai talafuz boleh, yang nggak pakai talafuz juga bisa. Yang penting hatinya dia. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Kita 10.25 ya, kita 10.30 ya, kita biasanya sampai 11 kelar ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Yuk, yang mau bertanya, mic-nya silakan di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insyaallah Umi selalu sehat, Amin. selalu diberkahi, Amin. senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Amin ya wa ta'ala. Allah. Alhamdulillah, kajian hari ini bikin saya termehek-mehek nih Umi. Iya, Sudah berapa kali ya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan buat hati kita. Amin. Amin ya Allah. Izin bertanya Umi. Ya, silakan. Sebelumnya saya Ais. Bunda Ais. Ya, izin bertanya, bagaimana jika ketika wudhu ada yang lupa, karena faktor umur. Lalu yang kedua, jika kita berwudhu tidak berurutan karena lupa tersebut, akhirnya terkadang kalau sudah wudhu, saya suka lupa tadi hidung udah belum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi dalam menyampaikan ilmunya selalu dibimbing Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan maghfirah dari Allah Amin ya Subhanahu wa taala. Allah. Amin. Di sini kami ingin menanyakan Umi, ini ada keluarga yang sedang sakit. Sakitnya itu udah dikatakan udah hafal ya Bu ya, sedang masuk ruang ICU. Nah, saya menyarankan, kan kita disuruh menjalankan sholat itu kan kalau nggak bisa berdiri duduk ya Umi, kalau bisa berdiri berbaring, kalau nggak bisa berbaring dengan hati ya Umi ya. Jadi saya menyampaikan kepada saudara saya tuh, tolong diambilin tayamum dengan putranya. Kalau istrinya mungkin kan duduk atau duduk ya Umi. Jadi tolong dibimbing dalam sholat apapun, tolong dibimbing kalau masih ada di ruang ICU, masih ada lah gitu impiannya, masih ada jalan. Tapi dia masih sadar. Udah nggak sadar Umi. Yang sakitnya udah nggak sadar. Udah nggak sadar. Jadi apakah itu saran dari saya benar apa enggak ya Umi? Karena saya bilang tolong ditayamumkan. Ya kalau memang dia nggak bisa berbicara lagi, mungkin kan pasti kedengaran hatinya, mungkin dalam hatinya kan mengikuti, maksud saya gitu Umi. Hanya itu aja, mohon pencerahannya Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana ketika orang yang sedang sakit, yang dia berada di ruangan ICU, lalu kondisinya dia tidak sadar? Maka ketika orang tidak sadar, dia tidak terbebani dengan hukum. Jadi walaupun dia tidak sholat, itu sudah ada rukhsah dari Allah. Kecuali dia sadar, ingat, ya, dan dia bisa melakukan segala hal apapun walaupun hanya menghidupkan mata. Tapi kalau dia sudah di ruangan ICU dan dia dikatakan koma, maka orang yang tidak sadar itu tidak mendapatkan beban hukum. Jadi boleh. Tapi matanya masih ini. Oh, berarti dia sadarnya berarti ya melek ya, bukan dikatakan koma berarti. Belum koma banget gitu, maksudnya tadi setengah koma lah kali ini. Jadi kalau untuk Kalau masih sadar, masih ada kemampuan, ya saudaranya ya harus membimbingnya. Kenapa kok seorang yang sakit itu yang terkena kewajiban untuk mendidik sholat itu adalah keluarganya wajib tayamum, ya. Andai kan dia tidak mampu untuk bertayamum, ditayamumkan. Lalu bimbing, dia diajarkan, yuk sholli fardhu subahin, terus saudaranya yang bimbing. Nanti selepas itunya ya udah, nggak apa-apa dibimbing, boleh seperti itu. Apalagi dia kan kondisinya memang tidak memungkinkan ibu, maka bagus. Kenapa orang yang sakit itu kadang-kadang kita nggak boleh lihat, ya, satu tempatnya, maka itu bukan orang yang sakit yang parah, yang dia penyakitnya tambah parah. Bisa jadi udah dia merawat itu ya Allah, jin senang di sini. Coba lihat orang yang punya penyakit stroke, kadang bajunya sampai berada, gantiin bu, pelan sekok dengan air hangat, ya.
Kan ada orang yang memang penyakit, ya dia itu udah lupa semuanya. Jadi kayak hampir kayak orang demensia, pikun, dia itu udah terkena beban lagi untuk sholat. Tapi kalau dia masih sadar, wajib keluarganya begitu, ngatain ya. Dan yang kedua, kalau memang kita udah gak mampu banget, ya, kita dihadapkan dengan hal yang satu, ekonomi berat, ya, itu saya biasanya namarin baca surat Taroh. Ya, mohon maaf, mungkin bagi orang ketua utang, ya keadaan keuangan belum ada. Ini kalau dicabut di ICU itu udah mati. Ya kan? Dia bertahan karena alat. Jadi karena alat wasilah dari alat tersebut. Ini kan juga udah mampu lagi, bukan berarti kita bukan saya ternyata. Jadi ada orang yang udah lemah banget, titik kelemahannya, saya udah gak ada duit nih, udah gak ada biaya, ya sini di mana ya, orang tua saya masih ini, masih ada masih hidup, saya udah gak ada beban lagi, udah gak bisa gimana bicara, saya minta yang terbaik aja sama Allah. Demi baca surat Taroh, minta yang terbaik. Bila kami mau menghendaki orang tuanya panjang umur, maka segera itu diangkat oleh Allah penyakitnya dan dimudahkan proses kesembuhannya. Tapi bila Allah berkehendak lain, serahkan kepada Allah sepenuhnya. Ya, satu kali dibaca, itulah kehendak Allah yang terbaik. Kalau panggil, ya kan kita juga kan walahan, duit dari mana, nggak punya uang, ibu ya, namanya orang tua juga, ibu ya, dia bukan seorang anak yang berharga kayak begitu, tapi dia udah buntu, ibu ya, pasti boleh dibunuh orang tua. Maka saya bilang baca surat Taroh dulu, sediakan air di depannya, minta sama Allah yang terbaik. Surat Taroh itu surat yang ke-13, dibaca dari ayat pertama sampai selesai. Bukan Yasin, bukan Waqiah, bukan Al-Qur'an, tapi Ar-Ra'd. Ya, surat yang ke-13. Ya, Ar-Ra'd. Ya, kalau disambungin Ar-Ra'd kalau dirofakkan. Ya, seperti itu istilahnya. Jadi pertanyaan bagus buat kita yang terkena beban untuk merawat orang tua, bukan beban, tapi adalah kewajiban kita untuk terus menjaga mereka, orang tua kita, keluarga kita, mungkin ada famili kita, suami keluarga kita. Tetap kita ingatkan untuk sholat dan kita bimbing untuk mereka melakukan sholat. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, Bunda silakan. Gak apa-apa kok di luar tema juga boleh saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya sekali. Hari ini saya sangat lagi terpuruk sekali. Saya kena ujian dari anak, cucu. Saya minta solusinya. Jadi cucu saya ini saya terus terang kemarin habis ditangkap masalah sabu ya. Dia pernah ketangkep juga udah dijalani dari 9 tahun. 1 tahun ada di sini, akhirnya dia berulang lagi. Kemarin itu ketangkap lagi. Ini apa ujian untuk saya, anak saya lagi ngerasain dari cucu, anak, mantu, itu kemudian jadi apa yang saya lakukan, apa dosa saya, apa itu ujian yang Allah kasih untuk saya. Itu makasih banyak Bu, saya tidak solusinya. Iya, sama-sama saya. Ya, mudah-mudahan Bunda dikasihkan jalan keluar Allah. Ya, tadi di mukadimah awal sudah dijelaskan. Jika kita sudah tidak sanggup lagi menahan dan menerima ujian yang begitu Allah kasih buat kita, ke surat Al-Baqarah itu yang Bunda jawabkan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Satu, kita taqarrub ila Allah, deketin Allah. Ya Allah, Engkau sayang kepada saya, sehingga saking sayangnya Engkau kasih saya ujian yang bertubi-tubi dari anak, cucu, menantu. Ya Allah, saya ikhlas. Yang kedua, ikhlas. Maka ketika kita diuji, Bu, pertama taqarrub ila Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita mengucap banyak-banyak zikir yang bersumber dari ayat-ayat Allah. Lalu yang kedua, ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Kau kasih ujian saya berupa anak. Saya bersyukur ya Allah, anak saya masih sehat. Sudah seperti itu aja. Maka ketika kita ikhlas, kok nggak ada lagi yang kita seselin. Ya,
Ya Allah, saya ikhlas banget Kau kasih ujian anak saya seperti ini. Saya bersyukur masih Kau kasih sehat anak saya. Andaikan dia kena jeratan hukum, bebaskan, biarkan, nanti dia yang akan dirubah oleh Allah untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Gak usah kita bebaskan dengan uang, gak usah. Tanya boleh. Di lapas kriminal, kelas kriminal itu, ya, orang banyak tuh yang kena sabu, yang kena narkoba. Ya tapi dimasukin ke dalam penjara, mereka banyak yang sadar. Keluarnya bisa jadi pimpinan majelis taklim. Jadi nggak usah kita terusin, percuma. Kalau kita terusin nanti dia bakal nyakitin kita lagi, nggak bakal bisa berubah. Maka yang kedua, ikhlaskan, ya. Jadi Bunda tetap sabar, ya. Taqarrubillah, ikhlas, sabar. Yang ketiga, ya, sabar ini dalam artian kita nggak boleh menjas Allah itu benci sama saya, enggak. Jangan. Tetap husnuzon kepada Allah. Ya Allah, saya ini hamba-Mu. Saya ini nggak tahu ujian yang Engkau berikan kepada tas saya, tapi Engkau Maha tahu, karena ini adalah ujian yang saya sanggup untuk saya bisa membawanya. Ya Allah, saya tetap sabar. Kasih saya ya Allah jalan keluar. Maka solusinya buat kita menghadapi ujian yang seperti itu, jangan kita tebus. Biarkan saja. Kemarin tuh dia minta sampai 20 juta. Gak usah, gak usah, Masih di polsek. gak usah. Saya hanya punya Allah. Iya, kita punya Allah. Iya, kita punya Allah. Ya, hadirkan Allah. Yakin Allah itu bersama kita. Inna Allah ma'ana. Jangan kita sedih dengan sebab problem kehidupan yang kita gak sanggup untuk melawannya. Tapi Inna Allah ma'ana. Kalau Allah itu hadir bersama kita ketika kita kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah kasih kita. Ya, kita punya Allah. Kalau kita terus 20 juta kan mahal. Belum tentu dia berubah. Mohon maaf, lagi anak. Takkan dia berubah. Gampang dulu. Dan juga gue masuk terus lagi orang tua gue. Hello. Tanya ke David, sering masuk lapas Salemba, sering keluar masuk lapas Cipinang, ya. Itu banyak orang yang kena narkoba. Dibiarkan orang tuanya, bahkan ada orang tua yang curhat sama saya, nih, gimana anak saya masuk lagi? Udah, nggak usah ditebus. Ibu nebus 50 juta, mendingan ibu buat modal usaha. Daripada ibu nebus, nanti dia keluar, kena lagi. Ibu malah jadi disiksa batin. Biarkan saja. Ada Allah. Biar Allah yang mendidik anak kita nanti di penjara, Bu. Penjara itu bukan hal yang mengerikan. Penjara itu adalah hal yang suatu kenikmatan yang memang Allah akan giring hamba-hambanya yang dipercaya masuk ke dalamnya. Bahkan, ya, Nabi Yusuf aja lebih senang di penjara. Karena lebih baik di penjara. Jadi kalau kita udah punya kasus yang mainannya hukum, biarin. Gak apa-apa, di penjara itu baik. Karena berapa banyak orang yang sadar ketika dia di dalam penjara. Jadi tolong gak usah malah tambah kita itu nyari batin kita untuk menerus mencari uang. Ya, ikhlas sabar itu makanan kita. Ya, yang lalu yang keempat amalannya ibu banyak baca sholat al-ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti ada jalan buat Allah yang akan kasih buat Bunda. Ya, jangan ditebus. Tolong. Saya 10 tahun pengalaman ngajar di penjara. Ya, itu banyak testimoni yang baik dari mereka. Ini saya bersyukur banget dari penjara. Coba kalau saya ditebusin sama orang tua saya tetap bakalan sadar. Saya tetap mencuri. Saya tetap berzina. Saya tetap berzuri. Saya tetap melakukan bisnis-bisnis yang dilegalkan oleh manusia jahat. Tapi dengan izin Allah saya masuk ke penjara. Testimoninya saya sadar penjara adalah kenikmatan yang Allah kasih buat saya. Penjara saya jadikan pondok pesantren. Karena tanya Bunda Epi, berapa banyak ratusan orang yang mau ngaji di penjara. Itu Bu, nangisnya luar biasa. Bunda Epi mungkin kurang lebih 1 tahun, 2 tahun ya. Dan akan selamanya mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat beliau bersama Bunda Soraya. Terus Bu, di penjara itu enak. Kalau dia mau masuk masjid, dia akan diarahkan. Dan bahkan dia bisa bebas setiap bulan Agustus itu ada remisi. Ada pengurangan hukum, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Bahkan ada yang 6 bulan. Ya kan? Nggak usah kita terus. Arahkan aja dia untuk lari ke masjid. Pak, insya Allah dengan izin Allah, ya sifat keputarannya, sifat yang tidak bagusannya, amal yang buruknya akan Allah
menjadikan penjara itu sebagai pondok pesantren. Ya, jadi pengalamannya karena memang mungkin 10 tahun ya, keluar masuk jadi penanggung jawab di sana. Ya alhamdulillah, jadi testimoninya nggak usah ditebus, mau apapun kasusnya nggak usah. Ya karena ada proses hukum yang berjalan. Apa yang kita tebus? Ya, jadi melayakan polisi aja, jadi membuat banyak duit orang lain aja, sedangkan kita tersusah, sedangkan kita tersiksa. Ya udah ikutin prosedur hukum. Ya. Mudah-mudahan bagus jalannya. Jadi takawul ilallah dengan membaca doa tadi Al-Baqarah 286, lalu ikhlas ya dengan kita memperbanyak pada surat Al-Ikhlas, sabar yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur itu dengan kita melaksanakan sholat, ngaji, memperbaiki diri kita. Ya jadi dalam bentuk syukur, asyukur bil jawari, dengan kita syukur nih kita sering hadir di kajian, maka setiap doa yang kita panjatkan itu diterima sama Allah. Maka jadikan rasa syukur kita ini sebagai tabir untuk bisa memberikan Allah jalan keluar buat kita. Ya, maka jangan kita lari dan jangan kita jauh dari Allah. Karena kata Allah banyak orang yang tersesatkan dia tidak dekat kepada Allah. Tapi kalau dia dekat, apa yang dia minta saya akan penuhi dan aku akan kabulkan. Ibu yakin, ibu ya. Kata di 5 cara jalannya ya. Pertama, taqarrub ilallah, banyak baca doa ya. Surat Al-Baqarah 286. Lalu ikhlas, memperbanyak-banyak baca Al-Ikhlas. Lalu yang ketiga sabar. Yang keempat ya, yang ketiga ikhlas, keempat sabar, lalu kelima syukur. Insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah semuanya akan Allah bantu. Itu mah enggak masalah. Kalau orang yang jujur parah dari kita ini, insyaallah mudah kuat, yakin kita doakan ini untuk sahabat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluar dari solusi-solusinya masalah ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi? Oke. Sudah selesai? Oke. Ya cukup ya, kita awali tadi dengan doa, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Yang hari ini sedang bersedih, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang hari ini sedang mendapatkan ujian yang sangat luar biasa dari anak kita, dari suami kita, dari keluarga kita, orang tua kita, ipar kita, menantu kita, anak-anak kita semua, bahkan dari ekonomi kita, penyakit kita semua. Ya Allah, Engkau yang Maha berikan jalan keluar buat kami semua. Ya Allah, berikan jalan keluar buat kami. Ya Allah, kabulkan dan perkenankan segala doa kami, minta kami. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam terus menuntut ilmu. Ya Allah, jadikan kami seorang hamba yang cerdas, yang selalu istiqomah dalam belajar. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa. Dengan izin-Mu kami bermunajat, jadikan kami seorang hamba yang bisa mendapatkan bimbingan setiap saat waktu kami hadir di majelis taklim. Ya Allah, jadikan kami istiqomah sampai akhir hayat kami, menjadi seorang yang mencintai ilmu. Ya Allah, buat Masjid Al-Ikhlas, buat keluarga besar Bunda Elvisa. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ganti dengan keberkahan yang paripurna, keberkahan dunia dan akhirat. Ya Allah, kami ingin kemari yang ada penyakit dalam jasmani rohani kami. Ya Allah, angkat penyakit jasmani rohani kami. Yang anak kami, ya Allah, masih memuji kami, jadikan anak kami menjadi idaman kami, menjadi penerus kami. Yang suami kami masih belum Kau berikan hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah buat suami kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana wa taqabbal du'a. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Hajatuna ya Allah, hajatuna ya Rahman, hajatuna ya Rahim. Sebutkan hajat kita masing-masing. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad,
Allahumma farrid ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa ibu kami. Sebutkan nama ibu kita. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa ayah kami. Sebutkan nama ayah kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil dulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pantaskan doa kami, hajat kami masih belum Kau kabulkan. Karena berapa banyak orang tua kami, berapa lama kami tidak merawatnya. Mungkin ini disebabkan dari kedurhakaan kami kepada ibu. Ibu, Engkau yang melahirkan kami. Bayangkan kening kerut yang ada di wajah ibu kita. Ayah yang menafkahi kami. Bayangkan sosok wajah ayah kita yang menjadi pejuang kita, disekolahkan kita, diberikan nafkah makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pantaskan doa hajat kami masih belum Engkau kabulkan. Karena ada sisa durhaka kami kepada ayah ibu kami. Ibu, ketika kami kecil dulu, ibu yang menyuapi kami makan. Ibu yang menjaga kami agar kami sehat dan kuat. Ibu yang mengajari kami pandai berjalan. Ayah, maafkan anakku ini yang belum bisa berbakti membalas perjuangan ayah. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang bersumber dari orang tua kami. Ya Allah, kami belum sempat merawat ibu kami, belum sempat merawat ayah kami. Maka Allah panggil orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami dirawat oleh anak-anak kami. Ya Allah, biha, ya Allah, biha. Ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, ketika kami ini adalah calon jenazah, kami inginkan kematian kami wafat husnul khatimah. Allahumma inni nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika su'il khatimah. Ya Allah, hapuskan dosa durhaka kami kepada ibu, dosa durhaka kami kepada ayah, dosa durhaka kami kepada suami. Terkadang kami tidak merawat suami kami dan membangkang kepada suami kami dan anak-anak kami. Terkadang kami tidak bisa berlaku adil merawat mereka dan bahkan kami tidak memperdulikan anak-anak kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami sebelum kami Kau panggil menjadi jenazah. Kami dimandikan
adik kami, kakak kami yang dulunya mereka masih kecil menjaga kami, ya Allah. Berikan keberkahan kehidupannya. Ya Allah, yang tadi kami dengan penyakit kami, ya Allah, berikan kami kesabaran, kesembuhan yang paling pernah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nas adhhib al-bashashiya wa ash-shafii wa shifaan illa shifaan wa shifaan la yughadiru saqama. Ismi ya Allah, ismi ya Rahman, ismi ya Rahim, ismi khususan dan nafsi sebutkan nama kita dan bapak kita. Istri khususan yang sakit-sakit, mungkin ada keluarga kita yang sakit, saudara kita, sahabat kita. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal afiyah wa abwabal quwa wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mah wa abwabal siha wa abwabal siha wa abwabal siha wa abwabal salamah fid din wa dunya wa akhirah bi rahmatika ya Rabbana hab lana min azwajina, bayangkan suami kita, min azwajina wa dhurriyyatina, bayangkan anak-anak kita, cucu menantu kita, wa dhurriyyatina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna